Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, sesama hamba Allah Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun kita berada. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam ngerumpi lanjutan Bela Negara atau Bela Negara seri keempat. Kali ini kita kupas agak dalam nilai-nilai dasar bela negara. Seperti biasanya, sediakan dulu kopi, makanan kecil dan jangan lupa pasang kencang helm dan sabuk keselamatan masing-masing. Bila ngerumpi kita tempo hari atau pada bela negara ketiga, mencoba menjawab pertanyaan bagaimana sih konsep bela negara itu? Ingatkan Gan, pada bagian akhirnya kita obrolkan sepintas nilai-nilai dasar bela negara, yaitu pertama cinta tanah air, kedua sadar berbangsa dan bernegara, ketiga yakin Pancasila sebagai ideologi negara, keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima atau terakhir adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Ayo Gan kita kupas satu persatu, supaya pada akhir ngerumpi ini, kita akan menjadi lebih tahu ya, setuju kan? Pertama sekali adalah, cinta tanah air. Apa sih itu cinta? Yang jelas ya perasaan simpati melibatkan emosi yang mendalam. Bayangkan sewaktu kita jatuh cinta pertama kali, mungkin saat di SMA dulu atau bahkan waktu SMP ya. Kalau kita ingat dan bayangkan, maka paling tidak kita bisa uraikan unsur-unsur atau syarat-syarat suatu perasaan itu disebut cinta, yaitu adanya, pertama perhatian, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga, hormat atau menghargai dan yang keempat, adalah pengenalan atau pengetahuan. Semua unsur ini muncul secara seimbang dalam pribadi yang mencintai. Tetapi perlu diingat loh bahwa rasa cinta bukanlah semata-mata masalah perasaan menggelora terhadap yang dicintai saja, tetapi juga menyangkut permasalahan, janji kesepakatan, atau komitmen kuat dan bersikap militan terhadap yang dicintai. Bener nggak Gan? Mengapa kok begitu? Ya karena cinta muncul dari kehendak dan kerelaan sendiri, yang kemudian mengalir ke dalam jiwa yang berisi emosi-emosi kita. Selanjutnya berkembang mewujud menjadi sikap dan perilaku lahiriah yang menandakan cinta itu, tetapi bukan cinta monyet loh Gan. Kemudian apa itu tanah air? Kadang-kadang kita bangsa Indonesia menyebutnya dengan Ibu Pertiwi. Sebenarnya secara harafiah berarti suatu negeri tempat kelahiran. Namun kita melihat tanah air sebagai ruang wilayah negara yang berdaulat, baik secara geografis, fisik, maupun sebagai tata nilai, dan tata kehidupan masyarakat, non-fisik, yang telah memberikan sumber kehidupan dan penghidupan sejak manusia dilahirkan hingga akhir hayatnya. Kalau begitu, cinta tanah air, pada hakikatnya adalah komitmen kuat terhadap tanah air. Hal ini akan tampak dari sikap dan perilaku setiap diri kita, yang menunjukkan rasa hormat, tanggung jawab, perhatian, dan kebulatan hati atau tekad terhadap keutuhan wilayah tanah air dari Sabang sampai Merauke, kelangsungan hidup dan kemajuan NKRI, mencintai dan melestarikan hidup, serta menjaga nama baik dan mengharumkan tanah air Indonesia. Cinta tanah air merupakan fondasi kokoh bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi ikatan batin antara setiap WNI dengan tanah airnya, atau dirinya telah menjadi bagian terpadu, tak terpisahkan dengan tanah airnya. Luar biasa kan Gan? Nilai dasar, sadar berbangsa dan bernegara. Komitmen terhadap tanah air yang merupakan perwujudan rasa cinta yang tinggi terhadap tanah air dari setiap warga negara. Tetapi rasa ini sendiri tidak cukup, karena tanah air adalah salah satu unsur konstitutif terbentuknya negara, selain unsur bangsa, unsur wilayah atau tanah air tadi dan unsur pengakuan. Menunjukkan bahwa cinta tanah air akan terpenuhi tuntas bila kesadaran mencintai tanah air adalah bagian terpenting dari kesadaran berbangsa, yang sudah lahir lebih dulu, dan bernegara yang lahir belakangan. Bayangkan saja Gan, kalau Agan seorang putri cantik, kemudian dicintai seorang perjaka tongtong, tetapi hanya untuk main-main saja, nggak ada cita-cita membuat keluarga bahagia. Apa mau Gan? Begitu pula bangsa dan negara kita, setuju ya Gan?
Kemudian bagaimana kita bisa melihat bahwa seseorang memiliki nilai dasar sadar berbangsa dan bernegara, yaitu bahwa orang itu memiliki tindak tanduk sesuai dengan kepribadian bangsa atau jati diri bangsa, tentu merujuk kepada Pancasila, selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa, nggak mau melihat harkat dan martabat bangsa dilecehkan oleh bangsa sendiri, apalagi bangsa lain, serta selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Nilai dasar setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai dasar terdahulu yaitu cinta tanah air yang memberikan penekanan pada kecintaan pada wilayah negara yang dimaknai sebagai tanah air tempat bangsa yang mendiami dilahirkan, hidup, menggali sumber dayanya dan kemudian mati, menunjukkan bahwa tanah air dan bangsa yang mendiaminya tidak akan bisa dilepaskan. Interaksi bangsa dan wilayah yang didiaminya akan membentuk jati diri bangsa ini, seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, bahwa bangsa dan tanah airnya tidak akan dapat dipisahkan. Nilai ini kemudian menimbulkan nilai sadar berbangsa dan negara. Berarti sampai di sini nilai cinta tanah air, nilai sadar berbangsa dan bernegara berujung kepada nilai yang meyakini jati diri bangsa, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, yang menuntun setiap WNI mampu mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari, sebagai sumber hukum dan kerangka acuan penyelenggaraan hukum, serta sebagai dasar negara yang digunakan sebagai pijakan dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah, dan aktivitas kemasyarakatan, keagamaan, budaya dan sebagainya. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Apa sih yang dimaksud oleh nilai ini? Apakah ingin menunjukkan rasa cinta kepada tanah air, bangsa dan negara beserta ideologinya sudah cukup kuat? Ya iyalah Gan, kalau kita cinta benar pada bangsa, negara dan seisinya, ya tentunya kita akan rela berkorban untuk menjaga, membela NKRI ini tetap utuh. Jadi rela berkorban untuk bangsa dan negara itu adalah sikap yang menunjukkan kesediaan dan keikhlasan dalam mengabdi, berbakti untuk melakukan sesuatu, dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga tanpa paksaan, tanpa pamrih, dan tanpa meminta imbalan bagi kepentingan umum bangsa dan negara, walaupun pengabdian itu menuntut penderitaan diri. Kemudian apa saja sih yang bisa kita korbankan? Korban perasaan ya Gan, itu sih kecil. Kalau kita tengok Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara, Pasal 9, Ayat 1, di situ menyebutkan bahwa rela berkorban itu ada dua jenis. Yang pertama adalah rela berkorban dengan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan, dan yang kedua adalah rela berkorban waktu, harta, raga maupun jiwa untuk kepentingan nusa dan bangsa. Rela berkorban yang kedua ini banyak ditunjukkan oleh para pahlawan kusuma bangsa kita, salah satunya adalah Panglima Besar Jenderal Besar Sudirman. Tetapi kalau kita perhatikan lebih dalam lagi sebenarnya dua jenis pengorbanan di atas, tidak bisa saling dipisahkan. Contohnya Pak Dirman sendiri mengorbankan harta, raga dan jiwanya, bukan demi dirinya sendiri biar cepat naik pangkat Jenderal Bintang 5, tetapi demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara ini, mengusir kaum bedebah penjajah Belanda dari bumi pertiwi, ya kan Gan? Terus nilai berikutnya apa? Adalah nilai dasar kemampuan awal bela negara. Nilai ini sebenarnya berhubungan erat dengan nilai-nilai dasar sebelumnya, terutama dengan nilai dasar rela berkorban untuk bangsa dan negara dalam membela negara. Supaya mampu membela negara dengan sebaik-baiknya, tidak ngawur membabi buta, maka diperlukan syarat umum, yaitu kemampuan awal bela negara. Berarti ada kemampuan ikutannya kan? Ya iyalah Gan. Maka dari itu kemampuan awal ini dibangun sesuai dengan profesi dan peranan setiap warga negara di semua lingkup, baik di lingkup pendidikan, lingkup masyarakat maupun lingkup pekerjaan. Jadi nggak hantam rata seenaknya sendiri Gan. Terus kemampuan yang disyaratkan itu bagaimana sih? Ya sebisa-bisanya nasionalismenya tidak diragukan, disiplin kuat, semangat berprestasinya tinggi, berwawasan luas, pantang menyerah,
berpikiran dan berperasaan positif yang pada dasarnya berkarakter bangsanya. Di samping itu badannya ya bugar, artinya posturnya bagus, nggak sakit-sakitan, gampang capek, tangkas dan cekatan gitu loh. Terdapat 5 nilai dasar bela negara yang diurutkan menjadi nilai cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara dan memiliki kemampuan awal bela negara. Nilai dasar cinta tanah air adalah sikap mental yang melibatkan emosi berkobar-kobar terhadap tanah air seisinya dan seutuhnya. Nilai dasar sadar berbangsa dan bernegara adalah sikap mental untuk mempertahankan sistem kelembagaan NKRI tetap kokoh tegak berdiri. Nilai dasar yakin kepada Pancasila adalah konsekuensi logis dari nilai-nilai cinta tanah air dan sadar berbangsa dan bernegara. Nilai dasar rela berkorban untuk bangsa dan negara adalah ungkapan dan tolok ukur derajat kecintaan mutlak terhadap negara seutuhnya. Serta nilai dasar kemampuan awal bela negara adalah sikap mental yang menunjukkan kesanggupan dan kesungguhan hati untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Untuk lebih mudahnya mari kita analogikan asmara antar dua sejoli. Si cowok Rama, begitu cintanya kepada si cewek Sinta seutuhnya, ya karena parasnya yang amboy, bodinya bak gitar Spanyol semampai, kulitnya yang bening mengkilat, senyumnya, cemberutnya, hatinya dan lain-lainnya. Si Sinta pun demikian pula, sama dengan cinta tanah air. Saat si Rama ditanya sama si Sinta, kelanjutan hubungan kita bagaimana bro? Si cowok ya bilang aku pingin kamu dampingi aku seumur hidupku dalam keluarga bahagia. Ini sama dengan sadar berbangsa dan bernegara, yang mengikuti prinsip-prinsip keluarga sakinah, mawadah dan warohmah. Yang ini sama dengan yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, nanti aku saja yang bekerja, untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita dan masa depan anak-anak, yang ini sama dengan rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan engkau di rumah saja, bersolek, menyiapkan rumah, makan dan perhatikan anak-anak kita, sama dengan memiliki kemampuan awal bela negara. Bagaimana kalau waktu Sinta tanya Rama tentang kelanjutan hubungan mereka, si Rama menjawab pacaran aja terus, biar mesra terus, maka ambiarlah hubungan asmara mereka, setuju ya Gan? Demikianlah Gan Ngerumpi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya, saya akhiri dengan mengucap wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, terima kasih.